Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akbar Rizky Utama dengan NIM B1B1222049. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi yang bertemakan Green Economy. Nah, presentasi ini saya tujukan untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Oke, baiklah, masuk ke materi pertama. Apa itu Green Economy? Ekonomi hijau atau Green Economy adalah konsep pembangunan ekonomi yang fokus pada keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Dengan kata lain, Green Economy bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Materi kedua yaitu filosofi dan latar belakang munculnya konsep Green Economy. Pertama, filosofi dari konsep Green Economy yaitu ada keseimbangan antara manusia dan alam. Green Economy menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara kegiatan manusia dan kapasitas alam untuk mendukung kehidupan. Kedua, keberlanjutan. Nah, Green Economy ini berfokus pada pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketiga, efisiensi. Nah, Green Economy ini mendorong penggunaan sumber daya alam secara efisien dan menghindari pemborosan. Keempat, inovasi. Green Economy ini memerlukan inovasi teknologi dan kebijakan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu latar belakang munculnya konsep Green Economy, yaitu berawal dari kekhawatiran terhadap perubahan iklim, meningkatnya emisi gas rumah kaca, dan dampak perubahan iklim telah mendorong perlunya transisi ke ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Kedua, yaitu penipisan sumber daya alam. Penipisan sumber daya alam ini seperti air, tanah, dan mineral telah meningkatkan kekhawatiran tentang kelestarian lingkungan dan keamanan ketahanan pangan. Ketiga, yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini seperti polusi udara, air, dan tanah ini menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat secara serius. Nah, ini juga mendorong perlunya pendekatan yang lebih berkelanjutan terhadap pembangunan. Keempat, ketidakpuasan dengan model ekonomi tradisional yang ada. Nah, model ekonomi tradisional ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang telah terbukti tidak ada berkelanjutan dan tidak adil. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sejarah munculnya konsep Green Economy. Nah, konsep Green Economy ini berawal dari tahun 1989 yang berupa laporan Blueprint for a Green Economy yang diterbitkan oleh sekelompok ekonom Inggris yang menyerukan transisi ke ekonomi lebih berkelanjutan. Kemudian diadakan konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 yang menghasilkan agenda 21 yang dalamnya yaitu sebuah rencana aksi global untuk pembangunan berkelanjutan yang mencakup prinsip-prinsip tentang ekonomi hijau. Lalu dilakukan World Summit on Sustainable Development di Johannesburg tahun 2002 yang mengadopsi Johannesburg Declaration of Sustainable Development yang menegaskan kembali komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan menyerukan tindakan untuk mempromosikan Green Economy.
tahun 2008 mulailah program PBB untuk lingkungan UNEP meluncurkan Green Economy Initiative, sebuah program global untuk mendukung negara-negara dalam transisi ke Green Economy. Kemudian tahun 2012 diadakanlah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan Rio Plus 20 yang menghasilkan Rio Plus 20 Outcome Document yang mengakui pentingnya Green Economy dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Lalu di tahun 2015 Sustainable Development Goals atau SDGs diadopsi oleh Majelis Umum PBB yang mencakup target untuk mempromosikan Green Economy. Baiklah, materi selanjutnya itu indikator dalam Green Economy. Indikator Green Economy mencakup berbagai aspek yang mencerminkan kemajuan negara atau wilayah menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut ini beberapa indikatornya. Pertama, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Sustainable Economic Growth, yakni mengukur pertumbuhan ekonomi yang tidak merugikan kelangsungan hidup. Ini mencakup pertumbuhan ekonomi yang tidak merugikan kelangsungan hidup dan mempertimbangkan dampak lingkungan. Kedua, penggunaan sumber daya alam, Research Use, mengukur bagaimana sumber daya alam digunakan dalam ekonomi, termasuk penggunaan energi, air, dan bahan baku lainnya. Nah, indikator ini mencakup penggunaan yang berkelanjutan dan efisien. Ketiga, energi terbarukan, Renewable Energy, mengukur penggunaan energi terbarukan dalam ekonomi, seperti energi matahari, angin, dan air. Nah, indikator ini mencakup peningkatan penggunaan energi terbarukan dan penurunan penggunaan energi fosil. 4. Pengurangan emisi karbon, Carbon Emission Reduction, yakni mengukur tingkat pengurangan emisi karbon dari aktivitas ekonomi. Nah, ini mencakup upaya untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai target net zero emission. Yang kelima, kualitas lingkungan, Environmental Quality, yaitu mengukur kualitas lingkungan, termasuk kualitas air, udara, dan tanah. Nah, indikator ini mencakup upaya untuk menjaga kualitas lingkungan yang baik dan mencegah degradasi. 6. Kesejahteraan sosial ekonomi, Social Economic Well-being, mengukur kesejahteraan sosial ekonomi termasuk akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Indikator ini berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi melalui pembangunan berkelanjutan. Dan terakhir yaitu inovasi dan teknologi, Innovation and Technology, yaitu mengikat tingkat inovasi dan penggunaan teknologi dalam ekonomi, termasuk dalam inovasi dalam teknologi hijau yang mendukung penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Baiklah, materi berikutnya itu ciri-ciri dari Green Economy. Ciri-ciri utama dari Green Economy yaitu sebagai berikut. Pertama, rendahnya karbon. Green Economy berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara secara signifikan, yang melibatkan peralihan dari penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Yang kedua, efisien sumber daya. Green Economy menekankan pada penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan meminimalkan pemborosan. Ini termasuk praktis seperti daur ulang, penggunaan kembali, dan pengelolaan sumber daya, yang mencegah penipisan sumber daya alam seperti air, tanah, dan mineral. Ketiga, inklusif secara sosial. Green Economy bertujuan memastikan bahwa pembangunan ekonomi memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, yang nantinya ini akan menciptakan lapangan kerja hijau yang baru dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya alam. Keempat, berbasis lokal. Green Economy ini menginginkan penguatan ekonomi lokal dan produksi yang berkelanjutan. Kelima, investasi dan inovasi. Green Economy membutuhkan inovasi teknologi dan kebijakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
termasuk pengembangan teknologi hijau baru seperti energi terbarukan yang lebih efisien dalam mengelola limbah yang baik. Keenam, penilaian modal alam. Green economy mengakui nilai intrinsik dalam modal alam, yaitu ekosistem dan jasa lingkungan yang disediakannya. Baiklah, materi terakhir yaitu dampak dari green economy. Berikut ini dampak positif dan negatif dari green economy, yaitu dampak positifnya lingkungan yang lebih sehat. Green economy berfokus pada pengurangan emisi dan penggunaan sumber daya yang bijaksana. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas udara dan air dan mengurangi kerusakan lingkungan. Kedua, mitigasi perubahan iklim. Dengan mengandalkan energi terbarukan dan efisiensi energi, green economy dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim. Ketiga, peningkatan kualitas hidup. Udara yang lebih bersih serta lingkungan yang lebih sehat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, keamanan energi. Beralih ke sumber energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Lalu dampak negatifnya itu pertama, biaya transisi. Transisi ke green economy membutuhkan investasi dalam teknologi baru dan infrastruktur hijau. Yang kedua, restrukturisasi industri. Peralihan dari industri tradisional yang ramah lingkungan ke industri hijau dapat menyebabkan disruptif yang hilangnya lapangan kerja di sektor yang tidak berkelanjutan. Ketiga, perubahan perilaku. Green economy menuntut perubahan perilaku dari konsumen dan bisnis. Masyarakat perlu didorong untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Baiklah, kesimpulannya dari materi kali ini yaitu green economy adalah konsep ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan yang ramah lingkungan dan inklusif. Tujuannya yaitu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sambil meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, untuk mencapainya diperlukan langkah-langkah seperti penggunaan teknologi hijau, pengurangan emisi gas rumah kaca, promosi energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Nah, kesuksesan green economy ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Oke, baiklah, terima kasih. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.